Hai sahabat Rena, dimanapun berada, kali ini saya mau membagikan sebuah artikel yang berjudul Buah Manis Kesabaran dalam Mendidik Anak. Banyak dari sebagian orang tua, apalagi yang baru menjadi orang tua, tentunya belum ada sama sekali pengalaman dalam mendidik anak. Nah, di sini saya akan membagikan untuk kita-kita, khususnya ibu-ibu muda yang masih belum bisa mengontrol emosi. Jangan sampai nanti berakibat fatal untuk mental anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua. Setuju tidak bahwa merawat dan mendidik anak itu butuh bergunung-gunung kesabaran? Dari pagi sampai malam kita harus menghadapi tingkah pola anak yang tak ada habisnya. Tak mau turun dari gendongan, bertengkar dengan adiknya, sering kebobolan ngompol saat toilet training, mudah menangis tidak mau makan, merengek tak hentinya minta jajan, dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Padahal kita pun sudah lelah dengan pekerjaan rumah yang tak kunjung ada habisnya. Ketika itu mungkin emosi kita sudah memuncak hingga ubun-ubun, kepala serasa mau pecah, dada terasa sesak. Saat itu yang kita butuhkan adalah kejernihan pikiran sehingga bukan amarah yang menguasai kita. Di saat seperti itulah mestinya kita mau merenungkan sebuah hadits yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Suhaib radhiyallahu anhu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik untuknya. Dan hal itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan maka dia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan untuknya. Apabila dia tertimpa kesulitan maka dia pun bersabar, maka hal itu juga sebuah kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim, anak adalah ujian bagi orang tuanya. Jika kita mampu bersabar dalam mendidik mereka tentu akan ada balasan pahala dari Allah. Dan kelak kita akan menuai buah dari kesabaran yang manis bagaikan madu. Yaitu ketika mereka telah dewasa, kala mereka telah terbiasa dan terdidik dengan kebaikan yang kita ajarkan dan mereka menjadi manusia yang taat pada Rabb-Nya. Doa-doa yang selalu mereka panjatkan untuk kita adalah harta dan investasi yang tak ternilai harganya. Lalu seperti apa saja aplikasi kesabaran dalam mendidik anak? Berikut beberapa contohnya aplikasi kesabaran dalam mendidik anak. Sabar dalam mengajarkan kebaikan pada anak. Salah satu bagian dari kesabaran yang dijelaskan para ulama adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan pada Allah. Sabar dalam mengajarkan kebaikan pada anak pun termasuk dalam kategori ini. Mengajarkan kebaikan membutuhkan kesabaran seorang ibu. Mengajarkan doa-doa harian, adab dan akhlak yang baik, menghafal Quran, dan lain sebagainya. Sabar menjawab pertanyaan anak. Dalam masa tumbuh kembangnya, anak akan mengalami fase di mana ia akan selalu bertanya tentang hal-hal di sekelilingnya mulai dari hal yang besar sampai hal-hal yang sepele. Jangan keluhkan hal ini, wahai ibu. Bersabarlah menjawab setiap pertanyaan anak kita karena dengan anak bertanya pada kita sesungguhnya ia menaruh kepercayaan pada kita sebagai orang tuanya. Jika kita ogah-ogahan atau malah marah-marah dengan pertanyaan yang anak lontarkan maka anak mungkin akan jera bertanya lagi dan ia tak akan menaruh kepercayaan lagi pada kita, sehingga akan bertanya pada orang lain. Lalu apa jadinya jika ia bertanya pada orang yang tidak tepat sehingga mendapat jawaban yang berbahaya bagi agamanya? Sabar menjadi pendengar dan teman yang baik. Termasuk sifat sabar dalam mendidik anak adalah menjadi pendengar yang baik. Jangan pernah menganggap remeh curhatan anak kita. Dengarkan dan komentari dengan bijak serta sisipi dengan nasihat. Sabar ketika emosi memuncak. Menghadapi kelakuan anak yang terkadang nakal memang menjengkelkan. Saat inilah dibutuhkan kesabaran. Jika amarah itu datang cobalah sementara untuk menjauh dari anak hingga emosi kita mereda. Setelah reda, baru dekati anak lagi dan cobalah menasehatinya. Menasehati anak sambil marah-marah tidak akan ada gunanya dan tidak memberikan kesadaran bagi anak. Sabar jika ikhtiar kita dalam mendidik anak belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bersabarlah jika belum ada hasil yang maksimal dalam mendidik anak kita. Selalulah ingat bahwa Allah akan selalu melihat proses bukan hasil. Setiap ikhtiar kita mendidik anak akan Allah balas meskipun itu hal yang kecil. Selalulah mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak yang solih-solihah, penuh onak dan duri. Mendidik anak itu tidak mudah, akan ada onak dan duri. Memupuk kesabaran juga bukan perkara gampang. Bukankah kita tahu bersama bahwa jalan menuju surganya Allah penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai apalagi wanita memang memiliki sifat suka berkeluh kesah. Jadi bersemangatlah berusaha menjadi ibu yang sabar. Semoga tips ini dapat membantu. Berlatihlah untuk sabar, dan ini harus bertahap tidaklah mungkin akan langsung bisa. Berdoa pada Allah agar menyuburkan sifat sabar dalam jiwa kita.
Membaca tentang keutamaan sifat sabar dan juga kisah nabi dan sahabat serta orang-orang solih ketika mendidik anak-anak mereka. Sabar itu bisa naik dan turun. Maka rajinlah mencas kesabaran kita dengan banyak membaca, menghadiri majelis ilmu, serta berkawan dengan teman yang solihah agar bisa menasehati kita untuk bersabar. Saling mengingatkan dengan partner kita dalam mendidik anak, yaitu suami kita. Bukalah mata kita. Banyak orang tua yang belum dikaruniai anak atau dikaruniai anak namun memiliki keterbatasan, yang menjadikan anak sukar dididik. Ingatlah hal itu sehingga dengan itu kita akan banyak bersyukur dan berusaha keras memupuk kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Selalulah ingat bahwa anak adalah investasi kita di akhirat kelak. Ibarat bercocok tanam, tanamlah benih unggul dan sabarlah merawatnya, maka kelak kita akan menyemai buah yang ranum. Nah, demikianlah artikel dari saya. Semoga kita sebagai orang tua bisa bersabar dalam merawat dan mendidik anak kita. Terima kasih.